Ayo, kita menemui Kiara sekarang. Angela begitu bersemangat beranjak dari kursinya, mengajak Erlan menemui Kiara. Tapi belum juga Erlan menjawab, Bibi Matea sudah lebih dulu mengetuk pintu. Erlan pun segera berdiri dan duduk di kursinya sendiri dan bersikap normal. Permisi dokter. Bibi Matea masuk dan memberikan box berisi hasil sampel darah Lucio. Erlan menerimanya. Terima kasih, Bi. Sesuai dengan pesan Tuan Lucio, kalau urusan dengan Nona Angela selesai, Dokter Erik bisa diantar hingga ke gerbang samping seperti biasa. Bibi Matea berucap dengan hati-hati supaya tidak terkesan mengusir. Angela menghela nafas panjangnya. Memang tak begitu mudah berkeliaran di sini. Dia saja tak bisa menemui Kiara, padahal tinggal satu atap. Sungguh Angela sangat merindukan Kiara. Baik, katakan pada Tuan Lucio, hasil tes DNA bisa keluar 1 atau 3 hari ke depan. Saya akan usahakan secepatnya, ujar Dokter Erik beranjak dari kursinya. Saya akan melaporkan pada Tuan Lucio. Bibi Matea lalu beralih pada Angela. Nona, mari kita ke kamar. Angela mendongak. Kamar? Lucio mengurungku. Bibi Matea lebih dulu tersenyum. Maaf Nona, Angela hanya bisa menghela nafas panjangnya. Mau tidak mau dia menurut. Ya, selama dia masih bisa menahan semua perlakuan Lucio. Hari sudah malam. Di bagian pinggiran Manhattan, seorang wanita nampak berjalan sendiri saat udara sedang begitu dingin. Angela, seandainya kamu tak menghilang, aku pasti akan mencarimu dan menginap di rumahmu. Alicia adalah sahabat Angela. Dia seorang anak keluarga kelas bawah yang sering melihat orang tuanya bertengkar. Hanya Angela yang selama ini menjadi pelarian kala dia mendapat masalah di rumah. 1 jam lalu dia kabur dari rumah. Sialnya, udara di luar sangatlah dingin. Dia mengeratkan kot serta syal di lehernya. Sebuah tas ransel pun dia gendong. Tapi saat kakinya melewati kawasan sepi, tiba-tiba ada yang menarik rangselnya dan berlari. Copet, maling! Alicia berteriak, tapi sia-sia, tak ada siapapun di sana. Wanita itu pun akhirnya berlari mengejar. Cukup jauh sampai Alicia menghentikan langkahnya. Nafasnya tersengal-sengal sampai dia menekan perutnya yang terasa nyeri akibat terlalu lama berlari. Kakinya terlalu lemas untuk melanjutkan mengejar perampok yang menarik tas rangselnya. Alicia memilih duduk di depan toko yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Tidak peduli lantai yang kotor, dia sudah tidak sanggup lagi berdiri terlalu lama. Terpaan angin malam menyapu kulitnya. Ponsel, dompet, dan semuanya ada di dalam tas ransel itu. Dia mengusap-usap lengannya sendiri guna memberikan kehangatan walau sedikit. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa menghubungi papa. Aku tak punya uang juga sekarang. Bahkan Alicia terasa asing dengan tempatnya berpijak. Masih belum menemukan adanya papan lokasi atau banner pinggir jalan yang biasanya menyertakan alamat tempat ini. Suara petir menyambar. Alam pun tidak mendukung karena sepertinya sebentar lagi turun hujan. Alicia dapat menebak kalau tempat itu jauh dari jalan utama. Sedari tadi dia tidak mendapati satu kendaraan pun lewat. Dia hanya dapat melihat deretan ruko yang sudah usang serta pepohonan rindang gelap yang terhampar luas di seberang jalan. Sayup-sayup terdengar suara candaan beberapa orang yang semakin terdengar jelas. Tidak berpikiran aneh-aneh, Alicia hanya berharap bertemu manusia dan membantunya menunjukkan jalan menuju jalan utama supaya dia dapat memesan taksi untuk pulang. Alicia beranjak dari duduknya. Senyumnya terlihat samar ketika melihat ada 3 orang pemuda berjalan ke arahnya. Saat Alicia maju beberapa langkah, dia baru menyadari
kalau pria-pria itu nampak mabuk. Salah satu temannya menggenggam botol yang dipastikan itu adalah minuman beralkohol. Cara mereka bertiga berjalan sudah sempoyongan. Gurauan yang terdengar pun tidak normal. Alicia memundurkan langkahnya perlahan, berharap mereka tidak melihat dirinya. Saatnya dia berbalik dan mulai mengambil langkah seribu. "Hei, siapa itu?" Tanpa menengok ke belakang, Alicia mulai berlari. Bagaimanapun dia wanita, dan lokasi saat ini sangat sulit mendapat pertolongan karena dia sama sekali tidak melihat adanya rumah penduduk di sekitar. Dalam pelariannya, Alicia melihat ke belakang sekilas. Matanya menangkap hanya ada satu pemuda yang berjalan santai ke arahnya, dan itu sudah lumayan jauh. Merasa dia aman, sepertinya 3 pemuda itu tidak mengejarnya. Mungkin 2 pemuda lainnya sedang buang air kecil di balik ruko tua itu. Alicia menghela nafas lega. Dia berbalik untuk meneruskan perjalanan yang entah kemana itu. Namun betapa terkejutnya ketika melihat 2 pemuda yang dicarinya itu sudah berada di depannya. "Mau kemana, cantik?" Mata itu terlihat buas, seakan ingin menerkam Alicia saat ini juga. "Aku temani ya," ucap satu pemuda lainnya, menatap Alicia dari atas sampai bawah. Alicia kembali berbalik, hendak berlari di lain arah. Sayangnya satu pemuda yang tertinggal itu sudah hampir dekat. Dapat dipastikan 2 pemuda itu berlari dari arah belakang ruko dan memotong jalan untuk dapat sampai di depan Alicia lebih dulu. Saat Alicia lengah, tangan kanannya sudah dicengkram oleh pria mabuk itu. "Lepaskan, kalian jangan macam-macam." Alicia berusaha melepas tangannya, namun sia-sia. Tenaganya tidak cukup kuat melawan mereka. "Kami tidak macam-macam, hanya satu macam." Alicia tidak menghiraukan jawaban itu. Dia terus meronta ketika mereka menarik tangannya paksa ke arah pepohonan besar. Tiba-tiba ada suara petir. Hal itu sempat membuat konsentrasi para pemuda mengendur. Kesempatan untuk Alicia menendang bagian pangkal 2 orang yang sedang menarik tangannya saat tangan mereka beralih menekan bagian yang sakit. Alicia segera berlari kembali ke jalan, tapi sayangnya ada 1 orang berhasil menangkap tubuhnya dari belakang. "Lepaskan, tolong, tolong!" Alicia berteriak meronta. Entah siapa yang akan menolongnya. Yang pasti dia tidak mungkin melawan orang-orang itu sendiri. "Ada urusan apa kalian denganku?" bentak Alicia mengumpulkan semua keberanian. Alih-alih menjawab, keempat pria itu menatapnya buas, seakan ingin segera melahap tubuh indah di depannya. 1 orang memberi kode pada teman lainnya. Hanya beberapa detik kemudian mereka menarik Alicia dengan kasar. "Lepas, tolong!" teriaknya dalam kondisi terseret masuk ke dalam lahan dengan pohon-pohon rindang di sana. Nampak seperti hutan kota, gelap dan menyeramkan. "Kalian mau apa? Tolong!" teriakan Alicia sungguh sia-sia. Bahkan gerakan tubuhnya yang memberontak tidak ada apa-apanya dengan tenaga mereka yang terus membawanya masuk ke dalam hutan. Sampai pada tempat yang cukup luas, Alicia didorong hingga terjerembab ke atas dedaunan kering. Pekiknya merasa kakinya seperti terkilir. Dengan cepat dia membalikkan tubuhnya. Kalian mau apa? Jangan macam-macam denganku. Kalian tidak tahu siapa aku," teriaknya dengan nafas menderu penuh rasa takut. Alicia hanya menakut-nakuti, padahal dia memang bukanlah siapa-siapa. Pria-pria itu justru tertawa puas melihat ketidakberdayaan Alicia. "Setelah ini kau akan tahu siapa kamu," ucap seorang pria itu. "Kamu hanya akan menjadi wanita penyenang kami."
Tubuh Alicia semakin bergetar mendengar kalimat yang begitu menjijikkan itu. Dia menggeleng dengan air mata mulai membasahi wajahnya. "Tolong, jangan lakukan itu," ucapnya begitu memohon. Seorang pria maju dan berjongkok membuat Alicia refleks menyeret tubuhnya untuk mundur. "Jika kamu menghindar, rasanya akan sakit, sayang." Dengan begitu, bajingan pria itu meraih bagian depan gaun Alicia, lalu merobeknya. Alicia semakin histeris hendak beranjak untuk kabur, tapi cengkraman pria itu begitu sulit dia lawan. Tidak habis akal, dia tidak mau kehormatannya lenyap begitu saja. Alicia menggunakan kekuatan lututnya untuk menendang aset berharga pria itu. Teriak pria bajingan memegang bagian yang baru Alicia tendang. Merasa ada kesempatan, Alicia beranjak, memaksakan kakinya yang sakit untuk berlari sekuat tenaga. "Hei, jangan lari!" Ketiga pria tak dikenal itu berusaha mengejar Alicia, menembus gelapnya malam dan sunyinya sekitar. Berulang kali Alicia meraih ranting panjang, lalu melempar ke belakang. Tidak begitu membantu, tapi setidaknya membuat pria bajingan itu berlari sedikit lebih lambat, hingga tubuh Alicia menabrak sesuatu dengan nafas yang masih memburu. Dia bisa melihat pria yang tadi dia tendang kini sudah kembali merengkuhnya. "Mau lari kemana, Kamu harus bertanggung jawab." Meredakan rasa nyeriku. Seringnya itu sungguh menyeramkan, bahkan lebih menyeramkan dari tawa. Sebelum dia kabur dari kondisi pertama, "Kumohon, lepaskan aku." Alicia begitu memohon dengan tangan, tetap berusaha melepas dari cengkraman erat pria itu. "Aku akan memberi apapun yang kalian minta, asal jangan sentuh aku. Kumohon." Alih-alih mendengarkan permohonan Alicia, salah seorang dari belakang melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dengan kasar. "Kami tidak butuh uang, kami butuh kamu." Di sisi lain, Noah malam itu baru saja bertemu dengan Erland, membicarakan keinginan Angela yang ingin kabur dari mansion. Saat otaknya berpikir, dia melihat ada mobil jeep di pinggir jalan. Entah kenapa dia penasaran. Pasalnya lokasi ini sangat sepi, hanya ada hutan dengan pepohonan besar. Pria itu pun membawa mobilnya ke pinggir. Dia turun melihat ke mobil jeep. Dia mengintip dari kaca kosong. Noah melihat ke sekitar dan menajamkan indera penglihatan serta pendengarannya. Suasana terlampau sepi dan sunyi. Noah mau pergi, tapi sayup dia mendengar suara minta tolong. Juga dia melihat rumput panjang yang berbeda dengan rumput di lokasi lain yang masih tegak berdiri. Insting Noah pun mengatakan kalau ada seseorang di dalam hutan melewati jalan ini. Tanpa berpikir panjang, Noah berlari masuk mengikuti jejak yang nampak netranya beradu pada kegelapan yang pekat akibat pepohonan rindang di sekitar, hingga semakin jelas mulai bisa mendengar suara teriakan seorang wanita. "Siapa di sana?" teriaknya. Dia kembali berlari sekencang mungkin ke sumber suara. "Tolong!" Teriakan itu semakin dekat terdengar dan bisa digunakan sebagai petunjuk arah berlarinya Noah. "Alicia!" teriaknya saat melihat wanita itu sedang memegang kayu besar dan berusaha menghindar para penjahat. Dia kenal wanita itu. Mereka ada di satu fakultas. "Noah!" bisik Alicia melihat adanya dewa penolong saat ini, seolah rasa takutnya yang memuncak seketika turun drastis dan merasa aman, walau belum sepenuhnya, karena melihat pria-pria itu bertubuh kekar dan beringas
"Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan kami," bentak seorang penjahat. "Siapapun aku, kalian tidak akan bisa menyentuhnya," jawab Noah dengan lantang. Dalam satu kali gerakan, keempat orang pria itu menyerbu. Tangan kanan Noah menangkis tendangan lalu kembali berpindah posisi untuk menghindari serangan dari dua orang sekaligus. Beberapa saat Noah dalam posisi bertahan, kini saatnya dia menyerang. Saat sudah mengetahui teknik berkelahi lawan, Noah meraih tangan satu orang yang hendak meninju wajahnya. Lalu sekuat tenaga dia pelintir dengan cepat hingga tubuh musuh ikut berputar lalu terhempas ke atas tanah. Satu musuh mengeram kesakitan saat merasakan tangannya yang patah. Rupanya penderitaan pria tadi belum berakhir. Alicia mendekat lalu memukuli tubuh pria itu. "Rasakan ini, aku membenci orang sepertimu," oceh Alicia seolah dia sedang membalas dendam. Noah masih berpusat pada serangan musuh hingga akhirnya ketiga orang itu mengeluarkan belati lalu memainkannya sembari berdiri melingkar dengan posisi Noah ada di tengah. "Kamu pikir akan sanggup melawan kami? Hai gadis, setelah aku melumpuhkan kawanmu ini, kita lanjutkan malam indah yang sempat tertunda." Mendengar itu rahang Noah mengeras, kedua tangannya mengepal erat hingga otot-otot di lengannya mengetat. "Jangan harap kalian bisa menyentuhnya," teriak Noah. Beberapa detik setelahnya, perkelahian kembali dimulai. Beberapa kali Noah bisa menghindar, bahkan satu pisau bisa terlepas jauh, tapi satu gerakan akhirnya membuat tangan Noah tergores pisau. Teriak Alicia melihat kulit itu terkena benda tajam dan mengeluarkan darah segar lumayan banyak. Noah semakin menguatkan tubuhnya, kakinya menarik kayu panjang hingga terpental ke atas dan segera dia raih. Kali ini dia memutar kayu itu lalu memukul kaki lawan dengan gerakan cepat pula. Dia beralih memukul seantero tubuh tepat di titik-titik lemah tertentu hingga satu persatu mereka tumbang. Noah langsung menarik Alicia untuk pergi dari sana sebelum seseorang dari mereka kembali berdiri dan menyerang. "Ayolah," desak Noah karena Alicia berlari terlalu lamban. Namun saat dia menoleh ke belakang, dia menyadari kalau kaki Alicia pincang. "Kakimu sakit?" Noah menghentikan larinya. Alicia hanya mengangguk dengan nafas naik turun karena lelah sedari tadi harus berlari. Noah berjongkok di depan Alicia untuk menggendong di belakang, namun wanita itu menolaknya. "Tanganmu, kita harus aman dulu," ucap Noah tegas menoleh tipis ke belakang. Alicia pun akhirnya melingkarkan tangannya di leher Noah, lalu dia terangkat di punggung pria itu setelahnya. Noah kembali berlari. Saat posisi seperti sekarang, Alicia bisa merasakan tubuh Noah yang keras dengan otot-otot perkasa di balik jaket lusuh itu. Dia justru mendadak berfantasi liar di saat menegangkan seperti ini. "Aku akan membawamu." Alicia mengangguk setuju. Dia juga ingin mengobati luka di tangan Noah atau bahkan membawa pria itu ke rumah sakit. "Tunggu," cegah Noah saat Alicia hendak masuk ke dalam mobil. Dia baru menyadari kalau gaun bagian depan Alicia robek. Dia pun melepas jaketnya lalu memberikannya. "Pakai ini," ucapnya. Alicia meraih jaket itu dan memakainya sendiri. "Cepat, orang-orang itu sepertinya semakin dekat." Noah mendorong Alicia untuk segera masuk ke dalam mobil karena mulai terdengar suara dari arah hutan. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Noah menginjak gas dan melesat meninggalkan lokasi. Helaan nafas panjang pun Alicia lontarkan seraya menjatuhkan kepalanya ke sandaran jok. "Terima
kasih Noah, entah apa yang akan terjadi kalau kamu tidak datang, ucap Alicia menyampingkan wajahnya, menatap pria yang sedang dia menyetir mobil. Seharusnya kamu pergi dengan sopir atau pengawal, terlebih malam-malam begini, ujar Noah tanpa membalas tatapan Alicia yang sedari tadi memandangnya. Bagaimana kalau kamu yang jadi pengawalku? Tawaran itu terlontar begitu saja di mulut Alicia. Noah menyungkingkan senyum miring, lalu menjawab dengan santai, "Kau pikir aku anak kurang uang?" Alicia terkekeh. "Kamu sedang menyindirku? Oh iya, apa kamu sudah menemukan Angela? Aku tadinya ingin ke rumahnya." Noah menoleh sekilas. "Kamu kabur dari rumah lagi?" tanya Noah. "Iya, Noah banyak tahu tentang Alicia dari Angela. Aku akan membawamu ke apartemenku saja, karena di rumah sedang ada papaku. Jangan berpikiran macam-macam." "Mana mungkin aku berpikiran macam-macam, budak cintanya Angela." Setelah itu, mereka tidak lagi berbicara hingga Noah berhasil membawa Alicia ke basement apartemen. "Aku rasa untuk naik ke unit apartemenmu, kamu pasti bisa jalan sendiri," ucap Noah seraya melepas seatbelt dan bergerak turun. Alicia juga tak mau terlalu dekat dengan Noah, tapi "Au!" jerit Alicia saat kakinya menginjak lantai. Bahkan dia sampai terduduk, lalu menekan bagian kakinya yang terkilir. "Apa kamu bisa panggilkan satpam? Aku sulit berjalan." Alicia tak berbohong, dia memang kesakitan. "Kamu akan membiarkan satpam itu melihat bajumu yang robek? Mereka pasti akan berpikiran macam-macam," ujar Noah. Noah pun memberikan punggungnya untuk Alicia naik. Awalnya Alicia tidak mau, tapi Noah memaksanya. Seharusnya tadi kamu mau dibawa ke rumah sakit. Lukamu harus disembuhkan segera," ucap Alicia. Dia tadi sudah menawarkan Noah pergi ke rumah sakit, tapi pria itu menolaknya dengan alasan lukanya ringan, padahal jelas-jelas darah yang keluar sangat banyak. Noah tidak menjawab, dia terus saja berjalan masuk ke dalam lift, lalu sampai di lantai yang dituju dan terus menyusuri koridor dan berhenti di depan pintu unit. Sesampainya di ruang tamu, Noah meletakkan Alicia dengan hati-hati. Kemudian Noah masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian dia sudah mengganti baju santai. Tangannya membawa kotak obat. "Seharusnya lukamu dijahit, karena goresan pisaunya terlihat lebar dan dalam." Alicia justru tak enak karena Noah terluka. Pria itu membiarkan Alicia mengobati luka sendiri, memakai alat yang diikat di kaki supaya rasa pegal cepat hilang. Saat Noah kembali membawa 2 gelas air minum, Alicia meminta Noah duduk. "Aku obati lukamu, oke?" Dia diam dan pasrah memperhatikan wanita itu yang mulai meraih tangannya untuk dibersihkan lebih dulu, lalu memberinya obat, baru kemudian membalut dengan perban. Sangat rapi, seperti sudah terbiasa mengobati luka. "Noah, terima kasih banyak sudah datang tepat waktu," saut Alicia tersenyum ramah. "Ya, kalaupun bukan kamu, aku akan tetap menolong. Sebagai ucapan terima kasih, aku mau membantumu apapun." Noah berpikir sejenak, sementara Alicia berpindah ke sofa single. Dia tak enak hanya berduaan dengan pacar sahabatnya. "Katakan apa saja," ucap Alicia mendesak, sampai Noah menemukan ide. "Alicia, apa kamu bisa memberikan waktumu untuk seseorang?" tanya Noah. "Hah, maksudnya?" Alicia nampak tak mengerti. "Ya, kamu sementara ini tinggalkan dulu kuliah dan hidupmu. Aku akan membayarmu berapapun, asal kamu mau menemani seseorang di sebuah pulau terpencil." "Aku mengatakan ini karena aku tahu kamu adalah mahasiswa pecinta alam. Kamu sudah biasa tidur di hutan sekalipun. Kamu aneh, kamu tidak ingin menjualku pada kakek tua yang tinggal di hutan kan?" Noah sontak tertawa. Dia lalu menggeleng.
kamu tenang saja. Kamu akan menjaga seorang wanita muda, tapi dia dalam kondisi hamil. Aku yakin kamu akan senang bersamanya." Tanpa berpikir lagi, Alicia mengangguk. "Aku juga ingin menjauh dari kehidupanku yang sekarang ini, asal tidak memintaku menjual tubuhku untuk pria-pria. Aku mau."